kebetulan dia melihat ada sebuah bola api yang meletus di depan rumahnya, saudara. Shalom, semua saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus. Kembali lagi di YouTube channel Deborah Feni. Saya sangat percaya Tuhan sanggup membebaskan dan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas dan orang-orang yang terbelenggu oleh kuasa si jahat. Dan untuk mengawali pemberitaan firman pada hari ini, mari kita buka kitab 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa seluruh dunia, artinya seluruh daerah, kota, dan bahkan negara-negara di dunia telah terikat kuasa gelap atau kuasa si jahat. Iblis memiliki level tingkat kedudukan dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Mereka memiliki struktur, organisasi, dan sistem hierarki yang sangat rapi dalam menjalankan fungsi tugasnya, otoritas, wewenangnya masing-masing. Sama dengan suatu negara, saudara. Suatu negara memiliki sistem pemerintahan yang sangat profesional. Begitu juga iblis dalam menjalankan tugasnya memiliki sistem pemerintahan yang sangat rapi juga. Saudara, mari kita lihat kitab Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tuhan Yesus juga melalui malaikat Mikaelnya mengajarkan saya peperangan rohani dengan dukun-dukun di negara Indonesia, dan juga peperangan rohani dengan dukun-dukun di negara-negara di dunia. Dan kuasa gelap di setiap negara biasanya memiliki karakteristik menurut cerita legenda atau cerita adat istiadat tersebut di negara tersebut, seperti vampir, serigala, juga mungkin leak, Nyi Roro Kidul, dan iblis juga dapat menyerupai ke dalam bentuk-bentuk binatang seperti menyerupai kucing, kita sebut sebagai siluman kucing, menyerupai serigala, kita sebut sebagai siluman serigala, menyerupai ular, kita sebut sebagai siluman ular, juga mungkin siluman monyet, siluman buaya, dan mereka berfungsi untuk merebut berkat dan damai sukacita anak-anak Tuhan. Mungkin saudara bertanya, mengapa dukun ada di dunia ini? Dukun disebut sebagai wakil iblis. Raja Raka sebagai Lucifer yang ke-12, wakil dan pengikut-pengikutnya dalam menjalankan tugasnya untuk menghancurkan manusia di seluruh dunia, untuk membawa mereka ke neraka. Mereka membutuhkan dukun-dukun sebagai media, perantara, bahkan perpanjangan tangan kepada manusia, saudara. Mengapa? Karena mereka berbentuk roh-roh kegelapan, sehingga untuk memaksimalkan pekerjaan mereka dalam menghancurkan manusia di dunia ini, dibutuhkan dukun-dukun sebagai perantara, saudara, atau perpanjangan tangan di alam nyata yang telah dididik oleh mereka secara khusus oleh iblis tersebut untuk melakukan pemuridan, saudara. Dan ketika anak saya dibawa oleh Tuhan Yesus ke neraka, dia mengatakan bahwa dukun-dukun itu dibakar di api neraka, saudara, dan tempat mereka adalah di neraka apabila mereka tidak mau bertobat dari dosa-dosanya. Dan tugas-tugas dari dukun adalah melempar kutuk-kutuk sakit penyakit dan mengikat dan merebut berkat-berkat daripada anak Tuhan, melakukan permintaan-permintaan kliennya sendiri, yaitu lewat santet, guna-guna, telu, juga mungkin ilmu gendam, ilmu sihir, juga menurunkan ilmunya kepada manusia-manusia dunia, atau yang lebih tepat kita sebut sebagai pemuridan, guna memperluas kerajaan iblis sendiri. Dan yang terakhir, saudara, juga dukun-dukun melempar roh-roh maut untuk mengambil nyawa kepada manusia sebagai tumbal kepada iblis. Saudara, saya pernah membaca sebuah surat kabar bahwa
diceritakan bahwa ada satu keluarga yang mati terbakar dan terkurung di dalam satu rumah, saudara. Dan menurut saksi mata dari salah satu tetangganya, pada pukul 4 pagi sebelum terjadi kebakaran, dia melihat ada sebuah bola api yang meletus di depan rumahnya, saudara. Padahal keluarga tersebut 2 hari lagi mau pindah ke sebuah apartemen, saudara, yang sudah dibelinya. Saudara, saya memang ada datang mengunjungi rumah tersebut dan saya betul-betul melihat dari jarak dekat, dan memang rumah tersebut berbentuk ruko yang diberi teralis besi yang sangat paten, dan memang saya lihat sudah dalam keadaan hangus terbakar. Saudara, ini adalah satu contoh ilmu teluh, saudara. Ketika kita hidup di dalam perlindungan Tuhan, hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku firman, dan kita juga selalu mengandalkan Tuhan, berdoa, kita tidak bisa diteluh dan disantet, saudara. Saudara, mari kita buka kitab Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan kitab Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukannya keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi dikatakan dukun sebagai wakil iblis, karena di satu sisi dukun tersebut seakan-akan memberi berkat, saudara, tetapi di sisi lain dukun tersebut justru melempar kutuk, saudara. Dan berkat-berkat tersebut dia rebut daripada anak-anak Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan kembali, yaitu kitab Zakaria 10 ayat kedua. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Saudara, marilah semua jangan mempercayai perdukunan, saudara. Karena semua yang ditawarkan oleh perdukunan itu adalah dusta, dan itu adalah satu kejijikan dan kemurkaan Tuhan, saudara. Saudara, belum lama ini saya ada melakukan satu pelayanan, dan ada seorang bapak yang ingin didoakan, saudara, karena dia memiliki bermacam-macam penyakit, saudara. Dia katakan dia mengalami satu kekhawatiran, dia mengalami juga sesak nafas, dia juga mengalami kegelisahan, saudara, tidak bisa tidur nyenyak. Juga dia mengatakan di telinganya di kiri dan kanan seperti ada yang menekan, saudara. Lalu saya bertanya kepada bapak tersebut, apakah bapak memakai jimat-jimat? Lalu dia katakan bahwa dia ada menggunakan seperti minyak pelet, saudara, yang dia oleskan di keningnya, di kening sebelah kiri dan kanan. Juga dia oleskan di bahu kiri dan kanan. Lalu dia katakan dia juga mengoleskan minyak tersebut di pusarnya, saudara. Dan setelah itu seorang dukun memberikan dia juga mantra pelet, saudara. Dan saat itu dia minta didoakan agar dibebaskan dari segala sakit penyakitnya. Saudara, akhirnya saya mendoakan dia, dan ketika pada saat saya doakan, dia merasakan seperti ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya, dia katakan. Lalu dia merasakan ada satu aliran hangat di dalam tubuhnya. Setelah itu setelah didoakan, karena puji Tuhan dan mukjizat terjadi, dia katakan semua penyakitnya sembuh dan dia merasakan ada ketenangan jiwanya, saudara. Saudara yang terkasih dalam Kristus, bahkan ada yang mengatakan kepada saya, apakah benar setan ada di dunia ini? Saya akan menjawabnya, saudara. Iya, benar, ada. Iblis ada di dunia ini. Dan siapakah setan atau iblis itu? Yaitu Raja Neraka sebagai Lucifer ke-12 beserta sepertiga malaikat Allah yang telah membelot dan telah mengikuti Raja Neraka, saudara. Dan Raja Neraka sendiri bekerja sangat cepat, saudara, dan
luas sekali di dalam jangkauannya, saudara. Karena di dalam 1 detik saja, Raja Naka dapat mencapai 100 tempat. Dan saudara dapat melihat itu di video saya yang sebelumnya yang berjudul Raja Naka si penguasa dunia. Saudara, iblis atau setan dapat menyusup ke dalam setiap hati manusia yang iri hati, sombong, yang serakah, cinta uang, dan juga memiliki dendam atau kepahitan, saudara. Dan iblis begitu mudah untuk mengendalikan dan menguasai mereka, saudara. Ketika mereka memiliki hati yang luka dan tidak bersih, saudara. Oleh karena itu, jika ada orang-orang yang kepahitan dengan Tuhan Yesus, ini adalah satu kebodohan dan hal yang sangat merugikan saudara. Karena iblis akan tertawa bahagia terhadap saudara. Mengapa? Karena orang tersebut akan jauh dari pertolongan Tuhan, dan bahkan Tuhan tidak dapat menolong orang tersebut, saudara. Dan jangan pernah lakukan ini. Saudara, saya ada melayani seorang wanita yang mengalami sesak napas, saudara. Dan wanita tersebut sudah berobat ke beberapa rumah sakit dan belum sembuh, saudara. Memang dokter sudah mendiagnosa penyakitnya, bahwa dikatakan dia mengalami ada masalah sedikit di paru-parunya, saudara. Dan setelah saya doakan, saya memeriksa tubuhnya, saya melihat dia ada sedikit gangguan pada jantungnya, saudara, yang menyebabkan dia sesak nafas, saudara. Karena anak tersebut kalau ingin bernafas sangat sulit, saudara. Bahkan ketika saya datang mengunjungi rumahnya, di hadapan saya dia ingin bernafas sangat sulit, saudara. Dan apalagi kalau sudah menjelang malam, dia sangat sulit bernafas. Akhirnya ketika saya doakan dan mengadakan pelepasan, puji Tuhan, anak tersebut mengalami satu kesembuhan dan mujizat dinyatakan, saudara. Tetapi ketika saya mendoakan dia, memang Tuhan menuntun saya bahwa yang menyerang ini bukan dari perdukunan yang berasal dari negara Indonesia, saudara, tetapi berasal dari beberapa negara di luar negara Indonesia, saudara. Dan saya mau katakan di sini, tidak mustahil bagi Tuhan. Sesungguhnya kuasa Tuhan itu tidak terbatas, saudara. Tetapi justru manusialah yang membatasi kuasa Tuhan, saudara. Sehingga kuasa Tuhan tidak dapat bekerja secara sempurna. Saudara, saya ada mendoakan seorang wanita remaja, saudara. Dia mengalami gangguan kejiwaan, saudara. Jadi dia seringkali tertawa sendiri karena dia mendengar suatu suara yang seringkali mengajak dia bicara, saudara. Dan kedua orang tuanya telah mengajak dia berobat ke mana-mana, saudara, dan masih belum sembuh, saudara. Dan akhirnya saya diminta datang waktu itu untuk mendoakan, saudara. Setelah didoakan, dia memperoleh satu kesembuhan, saudara, dan mujizat terjadi. Dan Tuhan mengatakan yang menyerang itu adalah kekuatan dari pedukunan yang bukan dari negara Indonesia, saudara, tetapi pedukunan yang berasal dari luar negara Indonesia, saudara. Saya mau sampaikan kepada saudara semua bahwa semua penyakit itu berasal dari kuasa gelap dan juga berasal dari ilmu perdukunan, saudara. Saya mengambil contoh, Tuhan menuntun saya untuk tidak menggunakan obat lagi dari tahun 2006 sampai dengan sekarang, saudara. Ketika saya sakit, saya hanya menengking dan mengusirnya, dan semua penyakit saya sembuh, saudara. Ini membuktikan bahwa semua penyakit itu berasal dari kuasa gelap atau si jahat yang dikerjakan oleh ilmu perdukunan, saudara. Baik dukun-dukun yang berasal dari negara-negara Indonesia maupun dari luar Indonesia. Saudara yang kekasih dalam Kristus, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dukun. Mengapa tiba-tiba ada orang yang meninggal karena sakit jantung? Mengapa tiba-tiba
ada yang mengalami kecelakaan dan meninggal secara tragis. Lalu mengapa tiba-tiba ada yang mengalami sakit, penyakit, bahkan terbaring di ranjang dan penyakit tidak sembuh-sembuh. Lalu mengapa tiba-tiba ada orang yang mengalami satu kebangkrutan, kemiskinan, dan mengalami satu penderitaan, saudara? Saudara, saya akan jelaskan di sini bagaimana cara kerja dukun. Saudara, ketika seseorang mengunjungi dukun, maka dukun tersebut akan membaca roh orang tersebut. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi ketika seseorang masuk ke ruang dukun tersebut, dukun itu langsung dapat membaca roh orang tersebut dan dapat menginterogasi roh orang tersebut, saudara. Dan dia akan bertanya melalui roh orang tersebut tanpa orang itu menyadarinya, saudara. Dia dapat bertanya mengenai bagaimana keluarganya, kenalannya, dan kondisi mereka, saudara. Mungkin dia bisa menanyakan alamatnya di mana, pekerjaannya apa, gajinya mungkin berapa. Semua informasi itu dia bisa dapatkan sejauh orang tersebut mengenal orang itu, saudara. Dan ini yang sangat berbahaya, saudara. Dan orang tersebut tidak mengerti apa-apa. Dia hanya datang, dia lalu meminta satu berkat, rezeki, mungkin untuk jabatannya, untuk pekerjaannya, usahanya, agar lancar. Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara kerja dukun sendiri yang begitu membahayakan di sekitarnya, saudara. Tetapi itulah kuasa iblis itu terbatas. Dia tidak seperti Tuhan, kuasanya tak terbatas dan tak terhingga. Iblis terbatas, dia hanya dapat mendeteksi sejauh orang itu, sejauh kenalan orang itu saja, saudara. Tetapi setelah dukun menentukan targetnya dan sasarannya, maka dukun akan menentukan seseorang yang akan menjadi targetnya, saudara. Dan biasanya dia memilih adalah seorang anak Tuhan, saudara. Karena kalau anak Tuhan dia mengenal dari rohnya, saudara. Rohnya itu berbeda, rohnya lebih terang. Jadi, tetapi ketika orang tersebut hidup dalam Tuhan dan kuat perlindungan Tuhan terhadap dia, maka dukun tidak dapat merebut atau merenggut nyawanya atau mungkin membelenggu, membuat sakit. Maka dukun akan menentukan targetnya yang lain, saudara. Dia akan mencari yang lain, mungkin yang sum-sum kuku, mungkin juga anak-anak dunia dia cari, saudara. Oleh karena itu, inilah salah satu yang menyebabkan kemarahan Tuhan dan menjadi satu kejijikan bagi Tuhan untuk orang-orang yang mengunjungi dukun, saudara. Saudara, saya akan menjelaskan mengapa kalau ada orang yang didoakan dan penyakitnya tidak sembuh, saudara. Dan ini penyebabnya, saudara. Yang pertama adalah orang tersebut tidak beriman atau bimbang atau ragu, saudara. Sedangkan Yesus mengatakan sendiri bahwa imanmu yang menyembuhkanmu dan imanmu yang menyelamatkanmu, ketika Yesus mendoakan seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun, saudara. Dan yang kedua adalah orang tersebut tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, saudara. Dan tidak mau melepaskan jimat-jimat yang dipegangnya. Dan ketiga, tidak mau meninggalkan dosa-dosa lamanya, saudara. Dan keempat, tidak mau mengampuni musuhnya, saudara. Dan terakhir, masih terikat kutuk keturunan. Berbicara kutuk keturunan, maka identik sekali dengan kuasa gelap, saudara, yang berasal dari keturunannya. Mungkin dari kedua orang tuanya, kakek, nenek, eyang, buyutnya, saudara. Juga melakukan satu perdukunan dan melakukan satu ritual-ritual adat istiadat, saudara. Apabila tidak diputuskan kuasa gelap dari kutuk keturunan tersebut, maka kutuk keturunan tersebut akan menuntun kita kepada jalan-jalan yang bukan rancangan Tuhan, tetapi justru kepada ketidakbaikan atau ketidakberuntungan, saudara. Roh-roh yang berasal dari kutuk keturunan akan menuntun kita kepada orang-orang fasik, yaitu orang yang tidak berjalan di jalan Tuhan, saudara. Saudara, inilah yang saya mau katakan, mengapa kita tidak dibenarkan firman Tuhan bergaul dengan orang fasik dan makan semeja dengan orang fasik. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudara. Saudara, mari kita lihat di kitab 1 Korintus 15 ayat yang ketiga-tiga. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, mari kita lihat kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, marilah kita semua hidup di dalam kekudusan, dan kiranya Tuhan memberikan roh kepekaan dan roh hikmat pengetahuan, dan disertai vision atau penglihatan-penglihatan di dalam menjalankan kehidupan saudara, dan biarlah kita senantiasa dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara yang saya kasihi dalam Kristus, biarlah penyertaan Tuhan kiranya menyertai saudara sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.